Di sini anak-anak merekam kehidupan yang ada di kampung halamannya, dan itu benar-benar menggugah imajinasi anak-anak untuk bisa mengambil sudut pandang yang berbeda. Kamera merekam semua gambar dan suara. Hanya dalam hitungan detik, semua memori yang kita lihat akan terekam abadi. Ya, hanya dengan sekali klik. Selamat datang di dunia fotografi. Sebuah dunia yang tidak pernah berhenti merekam banyak cerita dan peristiwa dari seluruh dunia. Lewat kamera, kita bisa tahu ada kejadian apa saja hari ini, kemarin, bahkan puluhan hingga ratusan tahun lalu. Fotografi seperti mesin waktu saja ya. Namaku Cahaya. Lewat lensa kamera ini, aku ingin bercerita tentang apa yang aku lihat, dengar, dan rasakan di kampungku. Seperti melukis. Saat memotret, cahaya matahari akan membantu kita menangkap apa yang ingin kita potret. Teman sudah siap? 1, 2, 3, cheese! Ayo kita mulai melukis bersamaku, Cahaya. Ibu kota Jakarta punya banyak tempat bersejarah yang selalu menarik untuk dilihat dan didengar. Semua tampak megah dan canggih, seperti kota-kota besar lainnya di berbagai negara. Jadi, tidak heran, kotaku ini selalu terlihat padat dan ramai dan menjadi tempat favorit untuk berfoto. Jakarta seperti tidak pernah tidur ya teman. Masih di kota Jakarta. Tapi sekarang, aku akan mengajak teman-teman ke sudut utara Jakarta. Tidak banyak yang tahu, Jakarta bukan hanya tentang kemegahan yang indah dilihat, tapi juga pemandangan yang kurang sedap dipandang. Seperti ini. Langit terlihat berwarna abu-abu, air keruh, sampah berserakan di mana-mana. Rumah terlihat kumuh, sempit, dan kalau hujan turun, sudah pasti kebanjiran. Ya, utara Jakarta. Disinilah aku tinggal. Bukan di pusat Jakarta yang seperti tadi teman-teman lihat. Ya, meski tidak terlihat indah seperti sudut Jakarta lainnya, tapi inilah rumah bagiku dan ratusan anak-anak pesisir Cilincing lainnya. Tumpukan sampah dan bau yang tidak sedap menjadi pemandangan biasa bagi kami. Percaya tidak teman, disinilah aku temukan inspirasi. Aku lihat, rasanya ingin sekali aku potret. Tapi, aku belum punya kamera teman. Jadi, aku hanya bisa menggambar saja. Kata ibu,
Sejak kecil, aku sudah senang melihat semua benda visual. Lalu, langsung aku gambar. Seperti saat ini, aku sedang menggambar rumahku. Rumahku memang tidak sebagus di gambarku tadi. Bahkan tidak ada toiletnya. Tapi rumahku tetap nyaman kok. Saat ayah bekerja di laut, ibulah yang menjaga dan mengurusku setiap hari. Aku juga senang membantu ibu memasak. Meski banyak kekurangan, tapi kami tetap bahagia dan bersyukur. Aku yakin setiap anak punya cerita uniknya sendiri. Tulisnya lagi sekolah deh. Ayo udah, ayo bang. Apa yang teman-teman bayangkan ketika mendengar kata pesisir? Ya, pasti pantai. Tapi jangan bayangkan pantai yang indah ya, karena Pantai Marunda Cilincing ini lebih mirip bantaran kali dengan air yang kotor, tumpukan sampah, dan udara yang panas. Temanku Kanto ada kamera. Wah, dia bilang ini kamera punya kakak-kakak relawan kelas jurnalis cilik, tempat dia belajar memotret. Kak Anto juga mengajakku, dan semenjak hari itu, hariku berubah menjadi lebih seru. Tidak hanya bermain di pantai yang kotor saja. Halo teman-teman, nama saya Samsudin Ilyas ya. Kebetulan sebagai inisiator kelas jurnalis cilik. Ini sudah ada di angkatan kedua kelas jurnalis cilik bergelut ya di kelas pesisir ini. Seru loh kelas ini. Jadi kita belajarnya beratapkan langit, terus beralaskan kerikil batu-batu dengan terpal. Kita belajar di situ, tapi seru karena kelas kita interaktif dan di sini anak-anak merekam kehidupan yang ada di kampung halamannya. Dan awal mereka belajar mulai memotret itu luar biasa dengan menggunakan kamera kardus yang dilubangi. Itu benar-benar menggugah imajinasi anak-anak untuk bisa mengambil sudut pandang yang berbeda. Jurnalis cilik. Sekali lagi kasih semangat ya, jurnalis cilik. Belajar fotografi. Yeay! Akhirnya, salah satu mimpiku bisa terwujud. Tidak menyangka, di kampungku ada Kak Ilyas dan kakak-kakak relawan lainnya yang baik hati, mengajarkan kami menggunakan kamera, memotret apapun yang kami suka. Tidak terbayang, jika tidak ada mereka, mungkin kami hanya bisa berenang di air pantai yang kotor, tidak punya mimpi, hobi, atau kegiatan lain. Kelompok cahaya mana? Kamu di mana? Di sini ya. Oh, oke. Yuk. Wah, kami semua senang sekali karena ini pertama kalinya kami bisa melihat dan memegang langsung sebuah kamera profesional. Ternyata cukup berat ya. Kak Ilyas bilang, langkah pertama adalah memotret sekitar rumah kami. Tidak perlu jauh-jauh, mengenali kampung halaman sendiri dulu saja teman. Lewat lensa kamera, ternyata banyak cerita yang belum aku tahu di kampungku. Kak Ilyas bilang, inilah yang dinamakan human interest, atau fotografi yang fokus memotret orang-orang sekitar kita. Dengan mata lensa, semuanya jadi terlihat lebih keren. Berani memotret, bertemu orang lain,
Dan yang paling penting, berani bertanya kalau kita tidak tahu. Inilah bekal untuk menjadi seorang fotografer yang hebat. Kamera punya sejarah yang panjang sebelum bisa kita gunakan seperti sekarang. Yuk, kita kembali ke 1000 tahun yang lalu. Ditemukan kamera obscura atau kamera gelap. Kamera ini besar sekali, seperti sebuah meja. Ada lubang kecil yang disinari cahaya untuk menghasilkan gambar. 900 tahun setelah kamera obscura, ada kamera daguerreotypes dan calotypes yang ditemukan di Prancis. Bentuknya lebih kecil, teman, seperti sebuah kotak. Ada lubang cahaya dan tembaga agar bisa lebih cepat menangkap cahaya. Kamera terus berubah bentuk dan semakin canggih. Richard Maddox berhasil membuat kamera lebih ringan tanpa perlu penyangga, jadi bisa lebih mudah dibawa. Nah, di awal tahun 1990-an, bentuk kamera tidak lagi besar dan berat. Siapapun bisa membawanya. Roll film bisa dengan mudah dicetak atau tersimpan menjadi sebuah seluloid. Dan di tahun 2000-an hingga saat ini, sudah tidak terhitung deh berapa jenis kamera, bentuk, dan model kamera. Dari hanya berwarna hitam dan putih, hingga sekarang bisa menangkap semua warna. Hebat sekali kan, teman? Sama seperti kecanggihan kamera, seorang fotografer juga sangat mengagumkan di mataku. Dengan kamera di tangan, ia bisa bercerita tentang apa yang dilihat, dengar, dan rasakan. Hasil karyanya pun bisa menginspirasi siapa saja yang melihat. Mimpi memang punya siapa saja, teman. Tidak melihat kita tinggal di kampung atau di kota. Inilah semangat Kak Ilya saat pertama kali membuat kelas jurnalis cilik 2018 lalu. Banyak kegiatan seru yang membuat kami mulai berani bermimpi dan berkarya merekam setiap kegiatan. Kenapa sih milih Cilincing? Karena saya kebetulan orang Cilincing, lahir di Cilincing, dan saya tahu benar karakter anak-anak pesisir, di mana kenakalannya sudah terbentuk, bahasanya sudah terbentuk, pokoknya semuanya sudah terbentuk. Jadi ya kita sebagai yang pernah bergelut di bidang jurnalis ya ingin memberikan sebentuk edukasi untuk kampung halaman sendiri biar berguna lah, biar ilmu kita tidak terbuang sia-sia. Kak Ilyas adalah semangat kami. Tidak pernah capek mengajar meski tanpa bayaran. Berkat kegigihannya, Kak Ilyas sudah banyak diliput media, memperkenalkan kami ke dunia yang makin luas. Beruntung sekali ya kami. Teman, tahu tidak? Awalnya, kelas jurnalis cilik belajar dengan kamera kardus untuk belajar menentukan fokus mata. Ya, begini cara kami belajar di kelas jurnalis cilik dengan menggunakan media kardus ya. Tujuannya tidak lain untuk mengasah imajinasi dan kepekaan ya. Dengan cara diameter 5 cm 5 cm gitu. Nah, seperti ini ketika mengambil gambar, kita nggak mengajarkan kepada anak-anak yang begitu detailnya, tapi ketika kamu mengambil jarak jauh, dekat berarti kamu sudah mengambil potret. Tapi ketika kamu mengambil jarak jauh, berarti itu sudah bagian dari landscape. Satu-satu ya. Tidak hanya memotret, tapi
tapi juga teknik menulis berita dan reportase atau melaporkan berita. Semua anak-anak di Cilincing semangat sekali belajar ilmu jurnalistik, ilmu yang tidak kami dapatkan di sekolah. Mungkin terlihat sederhana ya teman, tapi ini sangat berarti untuk kami yang tidak punya banyak pilihan selain sekolah dan bermain di pantai yang kotor. Jurnalistik memang nggak mudah ya, apalagi di dunia anak-anak ya. Cuman kita mengajarkan dengan pola-pola yang sederhana sesuai dengan kemampuan anak-anak itu. Contoh utamanya itu reportase. Apa sih arti reportase gitu? Di mata anak-anak ya, reportase itu tanya jawab kakak. Jadi ketika adik-adik sudah mulai menanya tentang siapapun itu terhadap orang tuanya atau teman-temannya, berarti mereka sudah mereportase. Kelas jurnalis cilik angkatan pertama bahkan sudah berhasil mengumpulkan semua karyanya dan menerbitkannya menjadi sebuah buku fotografi, My World, My Eyes. Wah, hebat sekali! Semoga kami anak-anak jurnalis cilik angkatan kedua juga bisa menerbitkan buku seperti angkatan pertama ya teman. Selalu kompak setiap hari. Dalam kegiatan apapun di Kampung Marunda, cerita kami selalu dipenuhi dengan keceriaan. Begitu juga saat mengaji di rumah Ibu Haji. Kami belajar bersama. Dan satu hal lagi nih yang penting, Ibu Haji mengajar sukarela, sama seperti Kak Ilyas di kelas jurnalis cilik. Senang sekali teman, meski banyak kekurangan, tapi di sini orang-orang baik selalu membantu kami. Iya. Hari Sabtu sore, yeay! Ini yang paling kami tunggu, bertemu Kak Ilyas dan belajar memotret. Jangan lihat badan kami yang kecil ya teman, tapi lihat semangat kami, besar sekali. Aku menjemput teman-teman yang ikut kelas jurnalis cilik juga. Panas dan jarak jauh tidak membuat kami malas, karena ini adalah kesempatan satu-satunya untuk belajar fotografi gratis. Lihat deh, kakak-kakak relawan dari berbagai media dan kampus sudah datang, menggelar terpal untuk kami belajar. Meski angin pesisir kencang sekali, mereka datang jauh-jauh loh teman. Tapi lihat wajahnya, semangat sekali untuk bertemu kami. Aku jadi semakin senang nih teman, tidak sabar memulai kelasnya. Teman masih ingat kan saat aku menggambar rumah? Ternyata hari ini gambarku dikumpulkan di kelas jurnalis cilik. Kak Ilyas bilang, sebelum memotret dengan kamera profesional, kita harus belajar mengenal visual dan ketepatan gambar melalui cara yang sederhana, yaitu menggambar. Wah, bersyukur sekali, karena ternyata selama ini hobiku menggambar jadi terpakai nih teman. Kata Kak Ilyas, tidak perlu banyak uang untuk bisa belajar fotografi, tapi yang terpenting semangatnya dulu saja teman. Harus besar dan mau terus belajar. Bukan hanya meluangkan waktu, tenaga, dan meminjamkan kameranya untuk kami belajar. Kak Ilyas dan kakak-kakak relawan lainnya juga mengeluarkan uangnya untuk memberikan kami hadiah. Mereka sangat menghargai karya kami, apapun bentuknya, meski belum bagus sekalipun.
Teman-teman masih ingat materi belajar di pertemuan kelas jurnalis cilik sebelumnya? Ya, kalau kemarin memotret manusia sebagai fokus potret, sekarang ada yang beda. Kita memotret mainan atau toys fotografi. Wah, apa sih bedanya dengan memotret manusia? Karena mainan adalah benda mati. Jadi, kita harus lebih kreatif menentukan posisi kameranya. Latar belakang fotonya juga jangan sampai mainan yang kecil ini jadi terlihat semakin kecil. Harap bersabar ya teman. Kameranya kita pakai bergantian. Hihi. Keren. Kalau teman mau, bisa coba loh di rumah. Bisa juga dengan kamera handphone. Yuk, dicoba. Kecil-kecil punya karya. Biar badan masih kecil, tapi siapa sangka prestasi terlihat besar. Selamat datang di pameran kelas jurnalis cilik angkatan kedua. Satu hari yang sangat kami nantikan. Siapa sangka pinggir pantai, tring, bisa disulap menjadi ruang pameran foto yang keren. Rasanya seperti mimpi. Ratusan orang berdatangan untuk melihat karya kami. Ada 33 karya foto yang berhasil lolos setelah diseleksi Kak Alias dan kakak-kakak relawan lainnya. Bahkan banyak yang bilang, jepretan kami terlihat seperti karya seorang fotografer profesional. Pak Wali Kota Jakarta Utara juga menyampaikan selamat kepada kami dan mengagumi foto kami. Dan bersyukur sekali, karyaku dan seorang temanku adalah salah satu di antaranya. Satu foto kucing berbulu hitam. Mata kucingnya terlihat menangkap cahaya senja yang indah. Sebenarnya ini tidak menyangka ya, angkatan pertama sudah menelurkan buku yang berjudul My World My Ace gitu. Jadi mudah-mudahan di angkatan kedua ini juga mudah-mudahan ya ada yang mendonasikannya ya, agar anak-anak angkatan 2 juga bisa seperti meneruskan angkatan pertama bisa membuat buku gitu. Mudah-mudahan juga kelas jurnalis cilik ini nggak hanya di Cilincing ya, tapi bisa juga merambah di pesisir-pesisir lainnya di seluruh Indonesia, insya Allah. Bagi kami, pameran ini bukan ajang untuk menyombongkan sebuah karya, tapi kami mau menunjukkan kalau semua yang besar berawal dari yang kecil, dan tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk digapai. Ternyata, kekurangan yang kami alami di sini menjadi kekuatan terbesar bagi kami. Semua cerita ini akan terekam abadi lewat bidikan kamera. Jurnalis cilik. Ya.